soal tugas Jordi Cruyff dan juga kans 3 pemain baru yang dinaturalisasi gabung timnas, kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Binder Singh. Selamat malam Bung Binder. Selamat malam Mas Ibrahim. Bung Binder, hari ini diperkenalkan ke publik Jordi Cruyff. Kesan Anda ketika melihat Jordi Cruyff diperkenalkan soal membawa ilmu dari Barcelona, Tiongkok, Indonesia. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, kan Jordi Cruyff ini adalah technical advisor ya bagi tim nasional Indonesia ya. Artinya dia akan memberikan saran-saran secara teknis ya kepada jajaran pelatih lah yang sekarang melatih tim nasional Indonesia kan. Ada 4 pelatih di sana dan selain itu juga dia yang ditugaskan untuk mencari direktur teknik ya bagi PSSI. Tapi kan seperti yang dia katakan sebelum juga dia bisa mencari direktur teknik, dia juga perlu kan mengamati, mengevaluasi, kemudian mempelajari ya bagaimana kultur sepak bola di Indonesia sebelum nanti baru kemudian dia akan bisa menyarankan kira-kira siapa sih atau siapa aja sih sosok yang merupakan kandidat untuk direktur teknik ya. Karena memang dia mengatakan kan dan memang kita semua ketahui bahwa tugas yang paling berat itu adalah tugas dari direktur teknik karena kan dia yang harus membuat roadmap atau juga filosofi sepak bola ya di Indonesia untuk semua tim nasional mulai dari tim nasional U17, U20 dan juga tentunya senior agar ada program yang berkesinambungan. Kemudian juga pertemuan-pertemuan dengan manajer-manajer klub, dengan pelatih-pelatih klub dan juga tentunya dengan SSB yang berada di Indonesia agar menerapkan metode pelatihan yang lebih modern lagi atau memang yang dianggap lebih cocok lagi ya bagi para pemain muda Indonesia untuk bisa menghasilkan generasi baru yang ya kita harapkan nantinya juga bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia kayak begitu. Okay. Jadi pengalamannya sebagai sport director di Barcelona ini akan lebih mudah bagi Jordi untuk bisa mencari talenta-talenta muda timnas yang potensial nih. Tidak semudah seperti yang kita pikirkan ya Mas. Karena kan menjadi direktur teknik di klub itu kan beda ya dengan direktur teknik di tim nasional ya. Apalagi di Indonesia yang kita tahu dia harus traveling ya ke berbagai provinsi, harus melihat bagaimana caranya di SSB yang memang menghasilkan pemain-pemain muda ya, bagaimana cara mereka berlatih di sana, pelatihnya seperti apa. Kemudian bagaimana metode pelatihan yang memang harus dirubah. Jadi jauh beda daripada tugasnya yang saat itu di Barcelona. Jadi tidak akan semudah seperti yang kita semua pikirkan bahwa direktur teknik akan ada siapapun itu dan kemudian dia akan melakukan tugasnya dengan mudah. Tapi kan sosok direktur teknik ini kan dicari sudah cukup lama ya Mas ya. Sudah cukup lama nih. Sudah lama. Nah, saya justru mengira sebelumnya Jordi Cruyff ini yang akan menjadi direktur teknik, tapi ternyata kan belum ya. Dialah yang ditugaskan untuk mencari direktur teknik, jadi ya akan butuh waktu lagi nih bagi Jordi. Dia kan harus juga mempelajari, dan saya pikir bukan dalam hitungan pekan ya, tapi bisa juga dalam hitungan bulan ini dia akan butuh waktu. Sebelum nanti dia bisa memberikan saran nanti. Kalau di dalam jangka pendek nih akan memberikan saran tidak seorang Jordi Cruyff kepada Kluivert jelang lawan Australia, misalkan susunan pemain potensial yang masuk starting line up, bisa nggak sih memberikan saran gitu, masukan kepada Kluivert sendiri? Saya pikir untuk pertandingan pertama terlalu dini ya, apalagi dia kan pelatih terakhir yang gabung kan, sebelumnya kan sudah ada kan 4 pelatih sebelumnya kan. Saya pikir setelah pertandingan lawan Australia dan juga lawan Bahrain mungkin baru kemudian bisa ada saran-saran yang dia berikan ya, karena ini kan juga pengalaman baru ya bagi Jordi Cruyff ya, bahwa dia menjadi penasihat teknis di tim nasional yang bermain di Asia dan juga di kualifikasi Piala Dunia. Ini kan new experience bagi dia. Jadi saya pikir untuk first match saya tidak yakin dia akan langsung bisa memberikan saran sampai pemilihan pemain di starting lineup. Itu yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan Dani Lanzat. Itu mereka harus lakukan karena sebelumnya juga kan mereka sudah melihat beberapa pertandingan Liga 1, memanggil beberapa pemain dari Liga 1, berkomunikasi dengan pemain-pemain yang bermain di Eropa. Jadi saya pikir untuk pertandingan awal saya tidak yakin dia akan langsung memberikan saran
dari line up atau strategi mungkin setelah 2 pertandingan awal ini. Oke. Bung Binder, ketika ini sudah disumpah WNI nih, Emil Audero CS. Bagaimana nanti? Ini kan akan segera didaftarkan ke FIFA nih sebelum tengah 13. Persaingan di starting line up timnas bagaimana nih, Bung Binder? Kalau menurut saya dengan tambahan 3 pemain ini persaingan akan semakin ketat dan tentunya sehat. Karena di posisi penjaga gawang, timnas kita akan punya 2 penjaga gawang yang punya kualitas yang di atas rata-rata ya. Martin Paes bermain di Liga Amerika Serikat, oke lah Emil Audero sekarang tidak bermain di klub besar, tapi kita tahu dia sudah punya pengalaman juga bermain di Serie A ya. Artinya dia juga akan ditempatkan sebagai pelapis dari Martin Paes. Karena memang sejauh ini performa dari Martin Paes world class ya, bisa dikatakan world class karena memang sangat krusial lah bagi timnas Indonesia. Melakukan banyak sekali saves, jadi saya pikir Martin Paes akan tetap dimainkan sebagai pilihan utama, tapi Emil ini sebagai pelapis. Dean James, nah ini ada peluang nih. Verdong apa Dean James? Nih. Apakah dia main di back kiri atau dia main di back kanan atau dia main di tengah? Dean James ada peluang. Kalau saya memilih Verdong, kenapa? Karena Verdong itu sudah menunjukkan performa terbaiknya. Tapi Verdong juga kan bisa bermain di posisi center back sebelah kiri. Bisa juga. Jadi kalau Verdong digeser ke center back sebelah kiri, Dean James yang main di kiri. Dan Joey kemungkinan bisa langsung start karena Tom Hay butuh pemain di sebelah dia yang bisa membantu dia untuk bergerak ke depan dan menutup ruang di tengah. Jadi Joey bisa saja dimainkan dari awal. Bung Binder, singkat, jadi nanti kalau ini masuk udah bisa didaftarkan, bisa dibawa 30 pemain yang akan dibawa oleh Kluivert, atau nanti akan ada 3 pemain yang dicoret jadi tetap 27 yang akan dibawa besar? Sepengetahuan saya 23 pemain ya nanti yang akan dipilih. 23 pemain. 23 pemain artinya akan ada 7 pemain yang bakal dicoret oleh Kluivert prediksinya ya. Betul. Baik. Karena kan yang skuad sementara yang dipanggil itu kan sebelumnya 27, tambah ini 30. Nah, nanti yang akan dibawa 23. Jadi akan ada beberapa pemain juga yang nanti akan dicoret gitu. Kita tunggu nanti yang didaftarkan siapa saja pemain yang akan dibawa ke Australia tanggal 20 untuk bertanding. Terima kasih Bung Binder untuk ulasannya di program Kompas Malam hari ini. Sama-sama.